Assalamualaikum saudaraku, cerita ini tentang kiriman telu begu ganjang. Setiap malam anakku menangis ketakutan, sehingga dia nyaris meninggal. Ternyata, semua ini disebabkan oleh kehadiran sesosok begu ganjang. Makhluk menakutkan sengaja dikirim oleh seseorang yang merasa sakit hati kepadaku. Bagaimana kisah lengkapnya? Aku adalah seorang guru swasta di sebuah SMA di tempat tinggalku. Sebagai guru swasta, aku harus tahu diri karena gaji tidak besar untuk memenuhi semua kebutuhan keluargaku. Aku mengutamakan kebutuhan pokok terlebih dulu, baru kemudian sisanya untuk kebutuhan yang lain. Apalagi aku sudah punya keluarga. Istriku hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Tapi itu bukan suatu masalah selagi dia masih bisa menerima segala kekurangan dengan lapang dada. Sebelum memutuskan untuk hidup bersama, sudah ada komitmen di antara kami untuk siap menjalani hidup susah maupun senang, dengan penuh keterbukaan dan pengertian. Setelah setahun usia perkawinan kami dikarunia seorang putra, hatiku sangat senangnya bukan main. Semula kami tinggal menumpang di rumah orang tuaku. Namun dengan kehadiran si anak pertamaku, aku harus mencari rumah kontrakan. Istriku juga setuju dengan keputusanku. Akhirnya, sebuah rumah mungil di dalam gang sempit tak jauh dari tempatku mengajar telah memikat hatiku. Meski tidak besar, tapi arsitekturnya yang bagus membuat rumah itu kelihatan mewah. Kami pun memutuskan untuk mengontraknya dan tinggal di sana. Saat itu kuingat, 17 Agustus 2004. Aku dan beberapa keluarga membantu kepindahan kami. Siangnya kami habiskan dengan makan bersama. Keluargaku hari pertama itu kami nikmati dengan tawa dan canda. Guru juga tentu dengan kebahagiaan. Namun, setelah hari kedua, ketiga, dan 1 minggu sudah berlalu, mendadak suatu sore kami kehadiran tamu laki-laki yang mengaku suaminya pemilik rumah itu. Katanya dia tidak terima rumah itu kami kontrak, sebab semua itu tanpa sepengetahuannya dan sepeser pun dia tidak menikmati hasil kontrak rumah itu. Akhirnya, dengan bersikukuh dia meminta kami untuk segera meninggalkan rumahnya, walau aku sudah menunjukkan kwitansi dan segala macam bukti penyewaan. Tentu aku tidak begitu saja menerimanya. Aku hanya mau keluar dari rumah itu jika seluruh uang kontrak yang kuberikan dikembalikan 100%. Setelah mendengar jawabanku seperti itu, laki-laki paruh baya yang berwajah keras itu keluar dan pergi meninggalkan aku dan istriku. Namun, sebelum pergi dia sempat mengeluarkan ancamannya, "Aku harap kau tidak menyesal jika suatu saat nanti terjadi sesuatu pada keluargamu." Jujur saja, aku tidak begitu peduli dengan ancaman itu. Walau demikian, istriku agak sedikit takut dibuatnya. Mungkin dia merasa lelaki itu tidak main-main dengan ancamannya. Sepekan setelah peristiwa itu, aku mulai melupakan semua yang terjadi. Agaknya, begitu pula dengan istriku. Rasanya hanya membuang waktu dan tenaga,
Toh lebih baik mencurahkan perhatian pada putra kami yang sedang sakit. Beberapa hari ini dia merengek terus. Menerus terlebih bila menjelang maghrib. Dia akan menangis sampai menjelang subuh. Entah apa yang dirasakan olehnya. Kami sudah membawanya ke dokter, dan dokter hanya mengatakan bahwa anak kami terkena demam biasa. Namun, setelah diberi obat turun panas dan suhu tubuhnya turun, dia tetap saja menangis hampir sepanjang malam. Sore itu, seusai sholat maghrib aku tak sempat berdoa lagi, sebab anakku menangis dengan suara keras, bahkan lebih keras dari malam sebelumnya. Istriku tampak bingung. Maklumlah, kami masih belum punya pengalaman apa-apa menghadapi anak yang menangis seperti itu. Dari gendongan istri berpindah ke gendonganku. Kutimang dengan bujukan-bujukan. Namun ini semua tak meredakan tangisnya. Akhirnya aku kewalahan, begitupun dengan istriku. Dia bahkan ikut menangis karena panik. Ibuku yang malam itu kebetulan menginap di rumah kami juga tak kuasa mendiamkan tangis cucunya. Karena tak tahu lagi apa yang harus kami lakukan, akhirnya kupaksakan kakiku untuk melangkah mengajak istriku ke dokter. Siapa tahu dokter akan lebih banyak membantu. Entah pukul berapa saat aku mengetuk pintu rumah tempat praktek salah seorang dokter spesialis anak di kotaku. Bel pintu sudah berkali-kali berdering dan tetap tak ada tanda-tanda jawaban dari dalam. Aku putus asa. Malah si abang becak yang kami tumpangi ikut memanggil-manggil dokter itu. Hasilnya sama saja. Ternyata dokter itu tak kunjung membukakan pintu. Dengan sisa kekuatan hatiku, kuajak si abang becak mengayuh becaknya ke praktek bidan tempat istriku bersalin dulu. Aku berharap, paling tidak akan ada solusi buat anakku untuk meredakan tangisnya. Namun, harapanku juga sirna. Sebab bidan itu sepertinya juga tak sudi membukakan pintu. Tanpa sadar, air mataku mengalir. Kulihat putraku yang sudah tenang di pelukan ibunya. Hatiku sedikit sejuk. Sudah tidur dia? Tanyaku pelan. Istriku yang sepertinya sudah begitu lelah hanya menjawab dengan anggukan kepalanya. Kulihat matanya juga berkaca-kaca. Bagaimana kalau kita bawa ke mantri di ujung sana, Pak? Saran si tukang becak. Abang kenal sama mantri itu? Tanyaku kemudian. Giliran si abang becak yang mengangguk. Aku yang sudah pasrah cuma manut. Kembali becak berjalan pelan membelah malam yang kian legang. Dan anakku pun sudah benar-benar pulas. Apa sudah tidak sakit lagi? Bisik batinku, bingung. Mantri ini ternyata cukup berbaik hati sebab mau menerima kami. Namun, anakku hanya diberi pelimperan drop untuk masuk angin atau kembung. Dan, menjelang dini hari itu kami pun memilih untuk pulang. Setiba di rumah, anakku yang sepanjang perjalanan tertidur pulas, kembali menangis sejadi-jadinya. Aku tak bisa tidur lagi. Kuhabiskan malam dengan tahajud. Aku berdoa untuk memohon petunjuknya. Karena hampir setiap malam anak kami selalu menangis, maka istirahat kami pun terganggu. Bahkan yang lebih parah lagi,
putraku tidak mau lagi menyusu atau diberi susu botol oleh ibunya. Aku semakin resah. Padahal, sudah beberapa kali kami bawa ke dokter spesialis anak di kotaku. Tapi, putraku tetap menangis bila malam tiba, dan dia tak mau lagi menetek. Akibat kelelahan fisik karena kurang tidur dan pikirannya, istriku pun akhirnya jatuh sakit. Bersamaan dengan itu para tetangga juga menceritakan tentang munculnya makhluk hitam tinggi dan besar di jendela rumahku. Berita itu begitu santer, karena sering warga sekitar beberapa kali melihat makhluk hitam misterius itu melongok ke jendela kamarku. Seakan melengkapi cerita aneh para tetangga, pernah juga di suatu malam, aku dikagetkan oleh suara hingar-bingar di luar rumah. Pintu depan rumahku jelas seperti digedor keras dari luar. Anehnya, cuma aku yang mendengar. Saat aku keluar, ternyata tidak siapapun di luar. Hanya hembusan angin yang cukup dingin membuat tubuhku menggigil menahan takut. Bersamaan dengan itu anakku di dalam kamar kembali menangis. Tangisan yang membuat hatiku kian pilu. Saat kondisi begitu, aku tidak sanggup berpikir jernih lagi. Kalut dan tak menantu. Hari-hari yang kami lalui semakin redup dari tawa dan canda. Jujur, batinku berperang dengan segala keyakinan yang kuanut. Dia lebih sering menangis kendati suaranya sudah hampir hilang. Padahal, dokter anak yang memeriksa anakku tidak menemukan penyakit apa-apa. Di saat keadaan semakin kacau, seorang teman menyarankan agar aku menemui orang pintar. Walau kuanggap itu konyol, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Aku membawa putra dan istriku ke salah seorang paranormal. Hasilnya membuat dadaku terasa menggelegar. Ya, kata si paranormal, rumahku sedang diganggu oleh begu ganjang. Karena itu, setiap dibawa masuk ke rumah, maka putraku akan menangis terus. Dan makhluk hitam yang dilihat oleh beberapa tetanggaku itu adalah sosok begu ganjang yang dimaksud. Ditegaskan juga, begu ganjang itu kiriman dari seseorang yang memang sakit hati kepada kami. Akhirnya kami minta bantuan sama orang pintar itu untuk usir begu ganjang itu, dan setelah diusir anakku tidak rewel lagi dan setelah habis masa sewa rumah itu, kami putuskan untuk cari kontrakan baru. Demikianlah kisah mistis yang aku alami. Terima kasih klik video ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.